Saya mau sedikit berbagi cerita tentang pengalaman pribadi saya dengan kucing-kucing yang ada di rumah saya. Jadi, di rumah saya itu kan banyak sekali kucingnya. Kalau diingat-ingat, ada 2 kali periode rumah kami kedatangan kucing. Periode yang pertama itu terjadi sekitaran waktu saya SD. Kemudian habis ya, kucingnya pada mati. Kemudian nggak ada kucing sama sekali sampai sekitaran tahun 2016 keluarga kami kedatangan kucing lagi. Pertama ini kucing liar datang melahirkan di rumah sini. Kemudian setelah anaknya cukup besar di sapi, induknya pergi dan anaknya ini tinggal di sini dan sampai beranak cucu sampai sekarang. Nah, uniknya sekitaran tahun 2018 itu saya melakukan meditasi sebelum tidur. Meditasi sampai ketiduran. Saat di dalam tidur inilah antara sadar dan tidak sadar saya mendapatkan vision atau penglihatan di dalam mimpi ya. Di situ saya menjadi seorang wanita yang menjadi buronan juga, dikejar-kejar orang untuk ditangkap dan dijual ya. Kurang jelas itu era kapan dan terjadi di mana, tapi saya tahu jelas bagaimana rasanya diburu dan menjadi pelarian itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Kemudian di situ saya datang ke sebuah pemukiman. Kemudian saya mengetuk satu rumah. Kemudian seorang ibu-ibu parubaya keluar dari pintu. Saya memohon kepada ibu-ibu tersebut ya. Saya memohon agar dia berkenan untuk melindungi saya dari kejaran eh, prajurit, kalau kalau tidak salah ingat waktu itu ya, prajurit. Saya memohon perlindungan di situ. Kemudian ibu-ibu itu mengizinkan saya masuk. Saya bersembunyi di dalam. Tapi ada sesuatu hal buruk yang terjadi. Bukannya melindungi saya saat prajurit itu mendatangi rumah ibu ini, bukannya melindungi saya, tapi ibu ini malah berkomplot dengan prajurit ini karena prajurit ini menawarkan uang atau hadiah yang cukup besar kepada mereka siapapun yang bisa uh, memberitahukan keberadaan saya saat itu. Jadi ibu ini menjual saya kepada prajurit ini. Dia mengatakan bahwa saya bersembunyi di dalam rumahnya. Alhasil saya pun ditangkap. Tapi di situ saya memberontak, berusaha untuk melepaskan diri. Kemarahan saya benar-benar sudah memuncak karena saya merasa dikhianati. Kemudian saya berkata, lebih tepatnya bersumpah atau menyumpahi atau mengutuk ibu-ibu ini beserta semua prajurit yang ada di situ. Uh, saya mengutuk bahwa dia di masa depan akan datang kepada saya dan mengemis, memohon perlindungan, memohon uh, kenyamanan, meminta kenyamanan, perlindungan, dan kasih sayang semacam itu ya. Saya tidak hanya mengutuk ibu-ibu ini dan prajurit yang mengejar saya, tapi juga mengutuk semua anak cucunya dengan kutukan yang sama, yaitu mereka akan datang kepada saya, ya, seperti tadi yang saya sebutkan, memohon untuk perlindungan, memohon kasih sayang, memohon sebuah kenyamanan. Saat saya bangun dari tidur itu, pertama kali yang ada di benak saya, ada dalam pikiran saya adalah kucing-kucing saya. Saya juga kaget dan heran, kok kucing? Kok bukan manusia atau siapa-siapa? Kemudian saya melakukan konsultasi dengan spirit atau pembimbing saya dan apa makna dari mimpi ini. Kemudian berlalu begitu saja sampai saya ada pada titik benar-benar ada momen klik momennya, ada klik momen di mana itu memang benar kucing-kucing di rumah saya itu setelah saya amati memang ada ciri-ciri seperti itu. Jadi kemudian saya menyadari, oh, ini adalah hutang karma yang harus harus kami tepatnya, harus saya dan kucing-kucing ini genapi. Kucing ini menggenapi karmanya karena sudah mengkhianati saya di masa lalu. Sudah menjual saya kepada seorang prajurit, mengkhianati kepercayaan saya. Dan dia datang sesuai dengan apa yang saya
sesuai dengan kutukan saya waktu itu ya. Dia datang memohon perlindungan, memohon kenyamanan, memohon kasih sayang. Sedangkan saya di sini adalah tugasnya adalah apakah saya akan bisa memaafkan atau merelakan dan juga mengambil apa yang sudah terjadi di masa lalu sebagai pelajaran. Beruntung sekali ya, beruntung sekali kucing ini datang di periode di mana kesadaran spiritual saya ini sudah agak bisa dibilang naik sedikit ya. Jadi saya sadar diri ya saat itu setelah saya mengetahui bahwa kucing-kucing ini adalah orang-orang yang dulu hadir dalam kehidupan saya dan membuat saya menderita, membuat saya istilahnya dalam kondisi yang tidak baik di kehidupan yang masa lalu ya. Kemudian di situ saya melakukan meditasi pelepasan. Saya memohon kepada semesta, kepada roh pembimbing saya, mohon kepada jiwa saya sendiri bahwa saya ingin melepaskan hutang karma ini. Saya ingin mengikhlaskan, memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini terlahir sebagai kucing-kucing saya ini, memaafkan kesalahan mereka dan mengambil pelajaran yang telah terjadi di masa lalu. Nah, uniknya setelah saya melakukan meditasi pelepasan itu, induk kucing yang merupakan anak kucing liar yang saya ceritakan di awal ya, menjadi induk kucing ya. Dia tidak bisa istilahnya tidak beranak lagi, tidak berkembang biak lagi. Kalaupun berkembang biak, kalaupun dia beranak, anaknya entah mati karena sakit atau induknya sendiri ini sakit, kemudian anaknya terlantar, tidak terawat, kemudian mati dan sampai seterusnya. Dan itu juga terjadi pada anak-anaknya ya. Jadi induk ini punya anak, anaknya besar punya anak. Pada satu titik di mana setelah saya melakukan pelepasan ini, kapanpun induk ini punya anak, anaknya mati, entah dimakan bapaknya atau entah mati karena sakit ya, semacam itu. Jauh sebelum saya mendapatkan vision bahwa kucing-kucing ini adalah orang-orang yang dulu pernah hadir dalam kehidupan masa lalu saya dan menyebabkan penderitaan pada hidup saya di situ sangat menyayangi kucing-kucing ini, seolah mereka itu teman, seolah mereka itu keluarga atau saudara, memberikan mereka nama, memberikan mereka perlakuan yang cukup istimewa ya. Dan si induk ini memiliki perilaku yang cukup unik. Jadi saat dia ini nggak hamil ya, nggak hamil atau nggak mau beranak itu, kalau lihat saya panggil dia tidak pernah menoleh, tidak pernah apa istilahnya, tidak pernah manja-manjaan sama saya. Tapi kalau dia sedang hamil atau mau melahirkan, pasti yang dicari saya. Dia masuk ke kamar saya seolah-olah meminta meminta pertolongan, minta ditemani atau minta dielus-elus dan sebagainya macamnya itu. Terus singkat cerita, setelah saya mengetahui itu, sebenarnya ada ego saya yang mengatakan bahwa ada trigger di mana saya merasa wah, ada kebencian, ada kemarahan, ada kekecewaan yang meletup. Tapi kemudian di situ saya menyadari bahwa ini terjadi dengan tujuan. Mereka hadir sebagai kucing dan saya hadir sebagai manusia. Di sini, dari segi kesadaran, saya sebagai manusia memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Sedangkan kucing ini, mungkin dia tidak ingat dengan apa yang sudah mereka lakukan pada kehidupan saya di masa lalu. Sedangkan saya di sini karena saya sebagai manusia dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dari kucing ini, saya ingat. Nah, pertanyaannya di situ kan, apakah nanti saya bisa memaafkan, apakah saya bisa melepaskan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu itu atau tidak. Butuh proses, ya sedikit proses pergolakan di dalam pikiran, dalam hati saya harus berdamai, memaafkan, benar-benar memaafkan, sampai seterusnya. Jadi, saya pun melepaskan. Jadi, saya kemudian rasa cinta saya yang ternyata sebenarnya berlebihan ya. Tidak bisa dibilang berlebihan juga mungkin ya, karena itu memang rasa cinta, rasa kasih sayang yang saya berikan kepada kucing ini adalah sudah sesuai dengan apa yang saya kehendaki di kehidupan masa lalu itu saat kutukan itu saya berikan. Jadi saya sudah memberikan apa yang sudah seharusnya, dan semuanya sudah terjadi sesuai dengan karma. Saya sudah memenuhi
memenuhi karma tersebut, dan dia juga sudah memenuhi karmanya. Mereka juga sudah memenuhi karmanya sendiri. Nah, belakangan ini kucing yang unik sekali, yang unik ini ya, yang suka kalau mau melahirkan suka menghampiri saya. eh, Beberapa bulan yang lalu, eh, dia sakit, nggak tahu karena apa, tapi sakit. Entah mungkin karena memang sudah tua, atau dia makan makanan yang berbahaya bagi kesehatannya, atau bagaimana, jadi dia sakit. Di saat sakit ini, sebenarnya saya bisa aja ya melakukan sesuatu yang buruk ya, tapi di situ saya memahami bahwa oh, ini adalah suatu prosesnya dia untuk memenuhi atau ya memenuhi karma-karmanya dia, yang menuai apa yang telah dia tabur di kehidupan masa lalunya. Kemudian di situ saya cuma bilang, saya sudah memaafkan kamu, saya sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau kamu ingin pergi, ingin menyeberang atau melanjutkan perjalanan kamu, maka pergilah. Jadi setelah itu saya sudah tidak mempergi. Lalu baru-baru ini juga ada ada satu lagi kucing kucing di rumah ini yang mati ya, karena sepertinya dia mungkin makan kadal atau makan kodok ya di luar rumah. Padahal di rumah juga sudah dikasih makan dengan layak, tapi mungkin ya memang itu sudah jalannya ya, dia sakit, kemudian ya saya pikir mungkin akan sembuh dengan sendirinya ya. Tapi lambat laun kondisinya semakin memburuk, jadi saya di situ sudah feeling bahwa oh, ini sudah saatnya, sudah waktunya untuk pelepasan. Jadi saya langsung menghampiri dia, bilang ya seperti sebelumnya ya. Saya bilang, saya sudah memaafkan kamu, saya sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di kehidupan masa lalu. Jika kamu ingin menyeberang, menyeberanglah. Saya berkata seperti itu. Kemudian selang beberapa hari, feeling saya semakin kuat kalau kematian itu sudah mendekat, sudah mendekat, sudah mendekat. Bahkan saya bisa mencium bau bangkainya. Padahal dia masih bisa bergerak, berjalan ya, tapi saya sudah mencium bau bangkainya. Jadi si kucing ini sudah berbaring ya, sudah tidak bisa jalan lagi, tapi masih bernafas, masih bisa mengeong pelan-pelan. Tapi karena bau bangkainya ini sudah semakin dekat, semakin tajam ya, jadi intuisi saya menggerakkan saya untuk segera membuat, uh, istilahnya kuburan mungkin ya, setelah kuburan. Jadi saya sambil menunggu sampai malam akhirnya dia benar-benar sudah lepas, sudah menyeberang ke alam yang berikutnya. Kemudian barulah saya menguburkan. Mau dibilang pemakaman kayaknya berlebihan, jadi saya menguburkan dengan layak lah istilahnya. Juga saya juga melakukan doa untuk pelepasan dan sebagainya macamnya, supaya jiwanya dan rohnya ini bisa sampai ke alam berikutnya dan melanjutkan perjalanan dan mendapatkan jalan untuk reinkarnasi, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau diamati ya, kucing-kucing yang hidup bisa sampai dewasa ini adalah mereka yang memiliki kesalahan paling besar. Bisa jadi si ibu-ibu di kehidupan masa lalu dan para prajurit ya. Jadi mereka harus menikmati kehidupan lebih panjang, menikmati penderitaan hidup lebih panjang, dan juga menerima kasih sayang, entah itu dari saya, entah itu dari keluarga saya ya, menerima kasih sayang. Dan mungkin kalau mereka nakal juga kan pasti juga dimarahin juga. Dimarahin keluarga saya, dimarahin saya, atau mungkin dimarahin tetangga karena nakal ya. Wajar ya. Kemudian sedangkan anak-anak kucing yang mati saat masih kecil, atau entah itu saat lahir atau saat sakit atau dimakan bapaknya ya, saya mengamati itu adalah anak cucu dari para prajurit dan juga ibu-ibu yang mengkhianati saya ini, karena mereka kan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Jadi karma mereka ini cuma sedikit ya, atau mereka hanya menggenapi apa yang saya ucapkan, atau menggenapi sumpah saya waktu itu, menggenapi kutukan saya waktu itu. Jadi saat mereka lahir atau mereka tumbuh tidak sampai dewasa, jadi mereka mati karena kesalahan mereka kan sebenarnya tidak ada kalau dengan saya secara langsung ya. Nah, sampai sekarang saat ini di rumah saya masih ada tiga ekor kucing, dua betina dan satu jantan ya. Tiga-tiganya ini saya masih mengamati apakah seperti apa nanti perkembangannya ya. Salah satunya ini ada yang nakal dua ya, yang atau mungkin mereka semua tiga-tiganya nakal semua. Tapi kalau kadang mereka membuat keluarga saya marah, ya terutama ibu ataupun nenek saya ya. Kalau saya, karena saya sudah memahami polanya ya, ya saya biarkan aja. Tapi kalau dulu, karena saya masih buta atau masih ditutupi dengan rasa cinta dan kasih sayang saya kepada mereka, kalau mereka nakal ya, saya peringatkan, harus jangan nakal, saya kasih tahu, atau mungkin kadang saya sentil dikit gitu ya. Karena di situ saya sudah melihat kebenarannya, melihat polanya, jadi saya cuma bisa
ya memperhatikan saja. Kalau mereka dimarahin ya saya perhatikan, saya dengarkan aja ya, ya sudah, itu memang mungkin sudah jalannya mereka lah ya. Kalau mungkin di luar rumah di dilemparin sama tetangga karena nakal, maling anak ayam atau semacamnya, dimarahin, atau dimarahin tetangga karena suka lari-larian di genteng, ya, ya sudah, saya perhatikan aja, saya dengarkan. Saya tunggu sampai sampai nanti ya. Karena memang ini ya sudah menjadi karma kami, ya sudah menjadi karma saya dan kucing-kucing ini ya. Kalau saya ambil tindakan yang salah, ya mungkin karmanya ini, siklusnya akan berulang kembali, siklus yang sama. Saya tidak mau mengulang siklus yang sama lagi, dan saya juga tidak mau kucing-kucing ini mengulang siklus yang sama. Jadi saya berharapnya setelah mereka ini mati kemudian menyeberang, saya berharapnya mereka bisa mencapai kesadaran yang lebih tinggi, lahir sebagai manusia. Sebisa mungkin saya berharap mereka lahir sebagai manusia dengan kesadaran yang lebih tinggi, sehingga mereka bisa mengejar perkembangan dan evolusi jiwa. Sama seperti saya yang juga mengejar perkembangan dan evolusi jiwa. Saya berharapnya seperti itu. Oke, itu tadi ya, sedikit kisah unik ya, kisah unik saya dan kucing-kucing yang ada di rumah saya. Semoga bisa menjadi referensi atau menjadi gambaran bagaimana ya, bagaimana proses karma itu berjalan. Oke, semoga kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.